Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Toiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi responsi keamanan sistem informasi. Materinya ada 7. Yang pertama, untuk pertemuan pertama itu tentang pengenalan dari KSI itu sendiri yang terdiri dari jenis-jenis hacker. Jenis-jenis hacker terdapat 5. Yang pertama ada white hat hacker. Itu merupakan hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem informasi dilakukan bukan untuk tujuan merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Untuk yang kedua, black hat hacker itu jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan lainnya. Yang ketiga ada grey hat hacker. Grey hat hacker ini seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Jadi dia gabungan dari white and black gitu. Untuk yang keempat itu script kidding hacker, itu seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer. Namun orang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Yang terakhir ada hacktivist hacker, di mana ini adalah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lainnya. Lalu apa sih keamanan sistem informasi? Menurut Simon, KSI itu adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada integritas, dan yang ketiga ada ketersediaan. Ini ada hacking pace. Hacking pace itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada reconnaissance, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lainnya. Yang kedua ada scanning. Scanning itu melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan, dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem informasi yang digunakan oleh target, dan lainnya. Kemudian ada gaining access, di mana merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Kemudian ada maintaining access, itu jika berhasil memasuki sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root sistem sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload search kode atau shell atau backdoor ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Kemudian yang terakhir ada clearing attack. Setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan, dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya menghapus jejak atau log. Di sistem hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa yang melakukan hacking ke sistem tersebut. Jadi dia setelah menghack atau menerobos suatu sistem, dia akan membersihkan jejaknya. Kemudian saya akan membahas tentang pertemuan 2, yaitu mengenai footprinting. Apa itu footprinting? Footprinting itu dikenal sebagai pengintaian. Adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Ada beberapa alat dalam melakukan footprinting.
Yang pertama ada Nmap, ada Whois, ada NSLOOKUP, Dig, WhatWeb, dan The Harvester, dan banyak alat-alat atau tools lainnya. Ini hanya beberapa saja. Kemudian ada type of footprinting. Ada dua. Yang pertama itu ada inner footprinting. Inner footprinting itu dia sudah berada di dalam jaringan komputer target. Kemudian ada outer footprinting. Outer footprinting ini kebalikan dari inner footprinting. Dia sudah tidak berada di dalam jaringan komputer target. Lalu jadi inner dan outer ini pencarian informasi terhadap suatu situs di mana keberadaannya itu berbeda. Kalau inner tadi sudah berada di dalamnya, sedangkan outer belum berada di jaringan itu atau tidak berada. Kita lanjut ke jenis informasi yang dapat dikumpulkan dari footprinting. Yang pertama ada firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID, password, servers configuration, URLs, dan VPN. Tujuan dari footprinting itu dalam ethical hacking itu 90% waktu seorang pentester digunakan untuk mengumpulkan data target, dan sisanya yaitu 10% hanya digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target. Dan kemudian ini adalah methods dari footprinting. Ada search engine, ada advanced Google hacking, dan yang lainnya. Kita lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang Nmap. Apa itu Nmap? Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lion, atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nah, ini ada tipe dari Nmap, ada dua, yaitu GUI menggunakan aplikasi ZenMap, dan CLI itu pakai command prompt. Kemudian pertemuan keempat membahas mengenai SQL injection. Injeksi SQL ini adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam penyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Dibagi menjadi dua untuk little introduction, yaitu yang pertama ada parameter SQL map dan parameter SQLi manual. Untuk parameter SQL map itu ada URL /u untuk cek URL, DBS untuk cek database, tables untuk cek tabel, columns untuk cek kolom, DUM untuk dump data, D untuk select database, T untuk select table, C untuk select column. Sedangkan untuk parameter SQL manual itu petik untuk hack, double strip untuk comment out, titik koma untuk end statement, dan persen dan bintang untuk build cards. Baiklah, untuk pertemuan kelima membahas mengenai PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau GPL. Yang pertama, mendukung penanganan keamanan standar atau revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Yang kedua, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Yang ketiga, baik daftar kata dan kata sandi. Brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Yang keempat, ada simpan atau mod pekerjaan yang sedang berjalan.
Yang kelima ada perbandingan sederhana, dan yang terakhir pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Berikut cara instalasi pdfcrack di Kali Linux atau Linux. Ini perintahnya, sudo apt get install pdfcrack. Kita lanjut untuk sintaks menjalankan pdfcrack, yaitu pdfcrack f-filename.pdf, kemudian pdfcrack f-filename.pdf options. Kita lanjut lagi ke pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini membahas mengenai enskripsi dan deskripsi. Apa itu enskripsi dan deskripsi? Enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Lalu ada deskripsi. Deskripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Jadi enskripsi itu dari plain text ke ciphertext, dan deskripsi itu dari ciphertext dan ke plain text. Kemudian ada tools pengamanan file. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Kemudian ada PGP Tool. PGP Tool merupakan aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Kemudian ada VeraScript, adalah perangkat lunak enkripsi di open source. Kemudian ini merupakan cara untuk enskripsi file, yaitu dengan membuka PGP tool-nya, kemudian klik enskripsi file, kemudian kita pilih file mana yang ingin kita enskripsi, kemudian jangan lupa untuk checklist di bagian seperti contoh di bawah ini, lalu kita klik enskripsi. Kemudian untuk deskripsi itu sama saja, hanya dia tinggal pilih deskripsi file, kemudian kita pilih file yang ingin kita deskripsi, kemudian kita masukkan password dari file tersebut, lalu kita checklist di bagian seperti contoh di bawah ini, kita klik deskripsi, kemudian file itu akan berubah menjadi file biasa. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir itu mengenai FTP. FTP merupakan file transfer protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada penggunaan perangkat kabel atau fisik. Kemudian fungsi dari FTP itu ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini merupakan fungsi dari FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Kemudian yang keempat ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP servers. Dan yang kelima ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian contoh dari FTP client itu yang pertama ada FileZilla. FileZilla ini FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Kemudian contoh kedua itu yaitu WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer
apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah FTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SS password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Kemudian contoh yang terakhir ada GFTP, yang merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Mungkin itu saja mengenai ringkasan materi 1-7. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.